من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang masalah yang berkaitan dengan masalah ibadah haji, khususnya berkaitan dengan rukun-rukun haji dan wajib haji. Di sini Syekh menjelaskan arkanul hajj, rukun haji. Di antara rukun haji kata beliau yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Yang artinya tidaklah kami memerintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu harus disertakan niatnya. Ayat dan hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu perlu niat. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan pastilah membutuhkan niat. Para ulama menggolongkan bahwasanya tidak ada ibadah kecuali harus disertai dengan niat. Ibadah apa saja yang tidak disertai dengan niat, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil atau ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya niat di dalam berhaji. Para ulama mengatakan niat ketika berhaji itu ada dua macam. Pertama, niatul ammah, niat yang umum. Yang kedua adalah niatul khassah, niat khusus. Niatul ammah, niat umum itu adalah seseorang keluar dari negaranya ingin melaksanakan ibadah haji. Misalnya pian dari sini berangkat menuju kota suci, ya menuju Mekah atau Madinah. Maka niat pian keluar dari Martapura, dari Banjarbaru, dari Banjarmasin menuju kota Mekah atau kota Madinah itu disebut dengan niatul ammah, niat secara umum orang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, niat dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada namanya niatul khassah. Niat secara khusus. Niat secara khusus itu adalah seseorang dia berniat ketika sampai di miqat atau ketika dia hendak melewati miqat, dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan dia memakai pakaian ihram. Ini yang disebut dengan niatul khassah, yaitu niat ketika kita sampai di miqat, ya, dan kita jelaskan bahwasanya miqat orang Indonesia kalau mau lewat turunnya Jeddah di mana ibu-ibu? Miqat orang Indonesia kalau turunnya di Jeddah kemarin. Di Yalamlam, bukan di Jeddah. Maka ketika Anda sampai di Yalamlam atau berada dekat dengan Yalamlam, Anda berniat di sana, niat untuk berihram, maka itulah yang disebut dengan niatul khassah. Niat secara khusus.
Oleh karenanya para ulama itu membagi dua niat ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Pertama, ada niat yang sifatnya umum, yaitu kita keluar dari kota kita, dari tempat kita menuju kota Mekah atau Madinah. Yang kedua adalah niat khusus. Kenapa? Ini penting. Kita ingin membedakan dua niat ini. Pertama, seseorang ya tidak dikatakan dia itu berniat ihram walaupun dia sudah memakai baju ihram. Misalnya ulun dari sini sudah memakai baju ihram. Ya, dari sini ulun memakai baju ihram, tapi ulun tidak berniat sama sekali. Belum berniat. Kemudian sampai di Jeddah baru saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Atau saya berniat ketika saya mau tawaf, saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka niat semacam ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena niat ini, ya, baju kita memakai baju ihram itu tidak menunjukkan niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Niat itu letaknya di dalam hati. Sekedar memakai baju ihram itu tidak menunjukkan niat. Oleh karenanya, walaupun orang itu memakai baju ihram, kalau dia tidak berniat, masih boleh dia melakukan apa-apa yang dilarang di waktu ihram. Contoh misalnya, saya di sini sebelum berangkat di sini saya memakai baju ihram. Kemudian pada saat itu saya ingin motong kuku, mencukur rambut, misalnya memakai wangi-wangian, boleh apa tidak? Boleh. Karena saya belum berniat. Tetapi ketika saya sudah berada di miqat, dekat dengan miqat, kemudian saya berniat, nah di sini tidak boleh lagi saya melakukan larangan-larangan ihram. Makanya kata para ulama, niat, sekedar niat secara umum saja berhaji tidak mencukupi niat khusus. Tadi kan ulun sudah berhaji, Ustaz. Ulun berangkat dari rumah itu anak berhaji sudah. Kita katakan tidak cukup niat tersebut. Harus ketika di miqat Anda berniat untuk memakai kain ihram atau berniat haji. Tidak cukup. Hanya sekedar niat dari tempat-tempat kita. Tetapi ketika kita berada di miqat atau mendekati miqat, kita berniat di sana, inilah yang disebut dengan niatul khas. Maka niat umum itu tidak bisa mewakili niat yang khusus. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disunnahkan niat itu kalau kita berniat disunnahkan niat itu ya kita ya mendhahirkan ya atau mendhahirkan nusuk talbiyah kita. Yaitu kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Niat itu letaknya di dalam hati. Baik niat secara umum atau niat secara khusus. Itu letaknya di dalam hati. Oleh karenanya kita disuruh untuk mendhahirkan, mensyiarkan nusuk. Dengan kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau sedang berumrah. Kalau sedang berhaji labbaik Allahumma hajjan. Maka dikeraskan, bukan niatnya dikeraskan, tetapi ini adalah nusuk, mengeraskan nusuk atau mengeraskan talbiyah, nusuk talbiyah, yaitu ketika seseorang memakai ihram, dia mengeraskan labbaik Allahumma umratan. Pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya ada orang, baik itu laki-laki atau wanita, dia tidak mengeraskan labbaik Allahumma umratan, tidak mengucapkan, tetapi di dalam hatinya dia berniat untuk haji. Ketika sampai di miqat, dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Dia sudah sampai di miqat, kemudian dia berniat di dalam hatinya memakai kain ihram untuk berhaji. Tetapi dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Sah enggak dia baju ihramnya? Kita jawab sah. Kenapa? Karena mendhahirkan, mengucapkan labbaik Allahumma umratan ke sunnah. Kalau seandainya tidak diucapkan, tidak mempengaruhi kesahan ihramnya. Oleh karena itu kata para ulama disunnahkan dia mengeraskan ya nusuknya. Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan atau dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah wukuf di Arafah. Rukun yang kedua kata beliau adalah wukuf di Arafah. Hal ini didasari hadis Nabi SAW, al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Dan juga berdasarkan hadis Urwa At-Ta'i, beliau mengatakan,
ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah hina kharaja ila shalah faqultu ya Rasulullah ya inni ji'tu min jabalai Tayyi aklatu rahilati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illa waqaftu alaih fahal li min hajj. Kata sahabat ini, berdasarkan hadis Urwa At-Tai, kata sahabat ini, saya mendatangi Nabi SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar salat. Kemudian saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendatangimu, ya. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW, ya, mendatangimu, ya, dari Gunung Tai. Kemudian kata beliau, aqlaltu rahilati. Kemudian ontaku ini sangat lelah, wahai Rasulullah. Sangat letih. Dan dia pun amat sangat lelah. Kemudian, kalau seandainya, wahai Rasulullah, ya, aku tidak meninggalkan sebuah gunung kecuali aku telah wukuf di sana, wahai Rasulullah. Apakah sah hajiku ataukah tidak? Kemudian Nabi pun menjawab, man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa qabla dhalika bi Arafah laylan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengikuti solat kami ini di wukuf di Arafah dan wukuf bersama kami hingga kami berangkat dari sini dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang atau malam hari, maka sempurnalah ibadah hajinya dan hilanglah, ya, kotorannya, ya, artinya diampuni dosa-dosanya dan dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu berupa ibadah haji. Ummahat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, kata beliau, adalah wukuf di Arafah. Arafah itu apa artinya? Arafah itu ada banyak penafsiran, pengertian Arafah. Dikatakan Arafah karena tempat tersebut tempat bertemunya Adam dan Hawa. Ya, saling mengenal, saling bertemu, makanya disebut Arafah. Dikatakan Arafah itu dinamakan Arafah karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan kepada Nabi tentang manasik haji, Jibril berkata kepada Nabi, "A'arafta hadzal makan?" Apakah engkau tahu tempat ini? Perkataan Jibril, "A'arafta," apakah engkau tahu? Dari sinilah diambil nama Arafah tersebut. Pendapat yang ketiga, dikatakan Arafah, ya, tempat itu dinamakan Arafah karena para jamaah haji, ya, para jamaah haji saling mengenal satu sama lain, ya. Seseorang bertemu, ya, dengan suaminya, dengan mantan suaminya, dengan mantan istrinya, ketemu dengan tetangganya, bosnya, jirannya, orang kampungnya, maka banyak orang bertemu di sana. Maka mereka saling mengenal satu sama lain. Maka, ya, dinamakan Arafah karena orang saling mengenal satu sama lain di sana. Karena saking banyaknya orang berkumpul, satu sama lain saling mengenal. Maka diambil dari sinilah nama Arafah. Sebagian ulama mengatakan dinamakan Arafah karena saking diketahuinya tempat tersebut. Saking masyhurnya tempat tersebut bagi kaum muslimin. Makanya dinamakan Arafah. Ini ada 4 sebab persisian ulama kenapa dinamakan Arafah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa Nabi mengatakan haji itu Arafah? Karena saking pentingnya wukuf di Arafah. Bahkan seolah-olah ibadah haji yang banyak ibadahnya, rentetan perbuatannya cuma hanya diwakili oleh wukuf di Arafah. Kenapa? Karena begitu pentingnya wukuf di Arafah. Kemudian para ulama mengatakan semua tempat di Arafah itu wukuf. Sebagaimana hadis Urwa At-Tai. Semua tempat di Arafah itu wukuf. Kecuali satu lembah yang namanya Batnu Uranah. Batnu Uranah itu bukan tempat wukuf. Dia bukan tempat wukuf bagi orang-orang yang sedang berada di Arafah. Maka semua tempat di Arafah itu wukuf kecuali Batnu Uranah.
maka dia bukan bagian dari tempat wukuf. Kemudian berwukuf di Arafah ini boleh Bapak Ibu, seperti apa wukufnya terserah. Boleh dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, orang berada di Arafah, boleh dalam kondisi berbaring, guring aja, kada masalah. Maka selama dia berada di Arafah, maka dia dikatakan telah wukuf. Taib, apakah harus keluar dari tenda? Karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya wukuf di Arafah itu harus keluar dari tendanya biar terkena sinar matahari. Ada yang beristilah berpanas di bawah sinar matahari. Kita katakan tidak harus. Orang wukuf di Arafah itu boleh, ya, di dalam tenda boleh, dua tenda terserah dia. Boleh dia di bawah AC, boleh juga tidak, terserah dia. Maka tidak mengharuskan seseorang ketika wukuf di Arafah tersebut, dia harus di dalam tenda. Boleh di dalam tenda, boleh di luar. Maka terserah. Yang penting dia berada di Arafah. Bagaimana cara wukufnya terserah dia. Ya, mau di luar tenda berpanas silahkan. Mau di dalam tenda silahkan. Mau di atas kasur silahkan. Mau duduk silahkan. Mau berdiri silahkan. Yang penting dia berada di Arafah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita wukuf di Arafah ini, maka dimakruhkan orang yang wukuf di Arafah ini untuk berpuasa. Jadi puasa Arafah itu hanya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, dia dimakruhkan berpuasa pada hari Arafah. Kemudian kata para ulama, ya, dan ini sudah kita jelaskan pada minggu kemarin, ya, bahwasanya hendaknya dia memperbanyak wukuf di Arafah tersebut dengan memperbanyak doa dan memperbanyak perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka hendaklah dia memperbanyak zikir ini. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, wukuf di Arafah itu paling utama tempatnya adalah di tempat di mana Nabi dulu wukuf. Di mana tempat Nabi dulu wukuf? Nabi dulu wukuf berdekatan dengan sebuah batu yang dekat dengan gunung. Ya, dekat dengan gunung, itu disebut dengan Jabal Rahmah. Di situ Nabi sallam ada batu besar, ya. Nabi sallam di sana berwukuf di sana. Maka kata para ulama, berwukuf di sana tentu lebih baik, ya, dibandingkan yang lainnya. Tetapi di mana saja seseorang berdiam diri di Arafah, maka itu dikatakan dia telah wukuf di Arafah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika wukuf di Arafah ini, kita berdoa, kemudian ya memperbanyak doa kita dan memperhatikan adab-adab berdoa. Di antaranya adalah datar berdoa disunnahkan seseorang itu menghadap kiblat. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, memperbanyak doa kita di hari Arafah dan menghadap kiblat. Dan hari Arafah itu pernah juga sudah saya jelaskan, dimulai waktu Arafah itu dari waktu zuhur. Dimulai dari waktu zuhur sampai sebelum terbit fajar. Barang siapa yang datang di Arafah dari habis zuhur, ya, atau sebelum terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah, maka dia telah dikatakan wukuf. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda lihat orang-orang di rumah sakit yang lagi opname, yang lagi-lagi kritis, itu biasanya kalau wukuf di Arafah tanggal 9 itu dibawa ambulan berjejer. Ya, dijejerkan di ambulan banyak, tempatnya khusus. Kenapa? Disuruh mereka wukuf sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari mereka disuruh keluar, dibawa lagi ke rumah sakit. Jadi mereka itu datang nanti, ya, pas dekat-dekat ya para asar datang dibawa ambulan di sana. Disuruh mereka wukuf di sana. Ya, wukuf di sana sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari baru dikembalikan lagi ke rumah sakit. Iya. Maka sampai orang sakit pun dibawa. Ya. Ya, makanya kalau ada orang sakit dia melaksanakan ibadah haji, kalau seandainya memungkinkan dia dimasukkan di ambulan, dibawa. Ya, kecuali dalam kondisi tidak diapa-apai lagi, sudah dalam keadaan hampir sakaratul maut. Ya, kalau dicabut apanya dia langsung meninggal, maka biasanya tidak dibawa. Tetapi selama orang itu masih bisa dibawa, pasti dibawa. Ya, dibawa ke tempat wukuf. Ya, di dalam mobil ambulan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang ketiga kata beliau adalah
bermalam di Muzdalifah. Jadi tadi kita wukuf di Arafah, ya. Setelah wukuf di Arafah, kita menuju di Muzdalifah. Di sini Syekh mengatakan bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar. Wa sholatul fajri biha. Dan sholat fajar di sana. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Urwah yang telah lewat, barang siapa sholat di tempat ini, wukuf di tempat ini bersama kami, ini di Arafah, kemudian sampai kita berangkat, yakni menuju Muzdalifah, maka dia telah wukuf sebelumnya di Arafah pada pagi atau siang hari, maka dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban hajinya. Di sini Syekh memandang bahwasanya wukuf di Muzdalifah ini rukun. Ya, beliau menganggap bahwasanya wukuf di Muzdalifah ini adalah rukun. Wallahu a'lam, para ulama khilaf tentang masalah bermalam di Muzdalifah ini atau bermabit di Muzdalifah ini. Para ulama khilaf, apakah dia rukun ataukah tidak? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama memandang ini adalah rukun, bermalam di Muzdalifah. Pendapat yang kedua menganggap bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Dan pendapat yang ketiga menganggap bermalam atau bermabit di Muzdalifah ini hukumnya sunnah. Dari 3 pendapat yang ada ini, wallahu a'lam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib, bukan rukun, ya, tetapi hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang tidak bermalam di Muzdalifah, maka dia nanti kena sanksi, bayar denda, ya, atau membayar dam. Ya, maka wallahu a'lam, tapi Syekh di sini memandang wukuf bermabit di Muzdalifah ini, Syekh memandang bahwasanya ini adalah perkara yang rukun. Tetapi saya pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib, bukan bagian dari rukun haji. Kemudian kita sudah jelaskan pada minggu kemarin, bermalam di Muzdalifah ini ya harus seseorang berhenti di sana. Ya, minimal dia bisa beristirahat sebentar 3 jam, ya. Ketika pertengahan malam baru boleh dia meninggalkan Muzdalifah. Bagi orang-orang yang memiliki udzur seperti orang tua, wanita, atau seseorang mendampingi ibunya, mendampingi istrinya, maka dia boleh meninggalkan Muzdalifah pada pertengahan malam. Dan ini sudah kita jelaskan secara terperinci pada minggu kemarin. Kemudian yang keempat, kata beliau, di antara rukun di dalam masalah ibadah haji adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua, yaitu di sekeliling Ka'bah. Kemudian berdasarkan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan hadat Safiyah bintu Huyai ba'dama afadat, qalat فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذن. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sesungguhnya Safiyah bintu Huyai, beliau datang bulan setelah sebelumnya ya beliau ya setelah sebelumnya saya beritakan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, apakah menyebabkan ia tertahan atau terhalang di dalam perjalanannya? Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, bahwasanya Safiyah sudah mengerjakan tawaf ifadah dan kemudian beliau haid setelah tawaf ifadah. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu hendaklah dia keluar, ya pulang bersama kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Syekh, fadalla qawluhu ahabisatuna hiya ala an hadha tawaf labudda minhu wa annahu habisun liman lam ya'ti bihi. Kata beliau, jadi sabda Nabi SAW, apakah dia tertahan, ini menunjukkan
bahwasanya tawaf ini merupakan suatu yang harus dikerjakan. Dan ya kalau dan ia menjadi penghalang dan penahan bagi semua orang ya yang belum mengerjakannya. Maka kata Syekh di sini, rukun yang keempat itu adalah tawaf ifadah. Bahwasanya kata beliau, tawaf ifadah ini rukun. Berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wali tawafu bil baitil atiq." Hendaklah dia tawaf. Perintah. Dan asal perintah itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah kasus Sofiyah binti Huyai. Hadis Nabi SAW. Sofiyah binti Huyai menjelaskan kepada Nabi SAW. Aisyah menjelaskan kepada Nabi SAW bahwasanya Sofiyah, ya istri Nabi, ya Sofiyah ini dinikahi oleh Nabi SAW setelah dikepung bapaknya. Ya saat itu Nabi SAW mengepung orang-orang Khaybar. Ya, dikepung oleh Nabi orang-orang Yahudi karena mereka melanggar perjanjian. Kemudian Nabi pun ya menikahi Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai ini ya beliau salah satu istri Nabi SAW, anak dari pemuka orang-orang Yahudi. Ya. Maka pada saat itu Sofiyah binti Huyai beliau sedang haid. Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Wahai Sofiyah binti Huyai haid wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, apakah dia sudah tawaf? Yani tawaf ifadah. Kalau tidak kata Nabi, maka kita tidak bisa pergi sampai dia tawaf. Ini menunjukkan kata para ulama, tawaf di sini merupakan harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak bisa pergi. Dari sinilah diambil bahwasanya tawaf ifadah itu rukun. Rukun di dalam ibadah haji. Dan tawaf ifadah ini kapan mulainya? Di pertengahan malam tanggal 10. Mulai tawaf ifadah itu di pertengahan malam tanggal 10. Jadi setelah pian keluar dari Arafah menuju Muzdalifah malamnya, pertengahan malam, pada malam tersebut disitulah mulai waktu tawaf ifadah. Sebelumnya tidak boleh tawaf ifadah. Ya. Dan kapan akhirnya tidak ada batas akhir. Tawaf ifadah tidak ada batas akhir. Berbeda wukuf ada batasannya. Bermalam di Muzdalifah ada batasannya. Nanti bermalam di Mina ada batasannya. Tapi tawaf ifadah tidak ada batasan akhir. Itu tawaf kalau tidak dikerjakan itu tawaf seumur hidup. Kemudian ada permasalahan di dalam masalah tawaf ifadah ini. Pertama, apa hukumnya orang yang ketinggalan tawaf ifadah? Dia balik dari ibadah haji, kemudian belum tawaf ifadah. Kira tawafnya sekali aja. Ya. Maka apa hukumnya orang yang tidak tawaf ifadah tetapi tawaf wada? Dia tidak tawaf ifadah tapi tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Maka kata para ulama ada tiga kondisi orang yang tidak tawaf ifadah ini. Pertama, ada orang ketika dia pulang belum tawaf ifadah tapi tawaf wada. Ketika tawaf wada dia berniat untuk sekaligus tawaf ifadah dan tawaf wada'nya. Dia gabungkan. Niatnya tawaf ifadah dan tawaf wada'. Maka kalau ini dilakukan di saat dia sebelum pulang, tawaf wada' dia gabungkan dengan tawaf ifadah, maka sah tawaf ifadahnya. Tawaf ifadahnya sah. Contoh misalnya, ulun belum sempat tawaf ifadah. Contoh misalnya ibu-ibu. Ya, paling mudah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ada penghalangnya biasanya. Misalnya ibu-ibu haid. Sidin belum sempat tawaf ifadah kena haid. Kemudian pas mau pulang, sidin suci. Akhirnya sidin sekalian aja aku kena pas tawaf wada dan tawaf ifadahnya biimbai. Akhirnya sidin meniatkan tawaf ifadah sekaligus tawaf wada sekali gawi. 7 kali putaran sekali gawi. Sah tidak tawaf ifadahnya digabungkan dengan tawaf wada? Jawabannya sah. Jawabannya sah, tidak ada masalah. Kondisi yang kedua adalah orang menggabungkan tawaf ifadah dengan seseorang melaksanakan tawaf tapi dia berniat tawafnya itu tawaf ifadah bukan tawaf wada. Jadi tawafnya di akhir ibu-ibu tetapi niatnya adalah tawaf ifadah. Kita ini ketika mau pulang meninggalkan kota Mekah harus ada tawaf lagi, yaitu tawaf
wada. Jadi orang kalau berhaji itu, kalau dia haji tamattu itu ada 3 tawaf minimal. Pertama tawaf kudum, pertama kali datang. Yang kedua adalah tawaf ifadah. Dan yang ketiga adalah tawaf wada. Ada 3. Nah, Sidin ini tawaf kudum sudah. Tawaf ifadah belum. Tawaf wada belum. Kemudian ketika mau keluar dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, balik ke tanah air, beliau hanya mengerjakan satu tawaf tapi dikerjakan di akhir. Dan beliau niatkan adalah tawaf ifadah. Sah apa tidak tawafnya? Kita katakan sah. Maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah dia meninggalkan tanah air, meninggalkan kota Mekah, dia tawaf terakhir tapi niatnya tawaf wada, bukan tawaf ifadah. Dia belum tawaf ifadah. Sidin ini belum tawaf ifadah. Ketika dia pulang ke tanah air, dia meniatkan tawaf terakhir itu tawaf wada. Kada ingat berniat tawaf ifadah. Sama sekali kada ingat. Ya, karena sudah pusing ya, duit habis di Mekah. Ya, belanja sini ya. Saking pusingnya sudah kada ingat lagi niat untuk tawaf ifadah. Akhirnya beliau ketika tawaf itu niatnya tawaf wada aja. Karena tawaf ifadah sama sekali. Padahal sebelumnya belum tawaf ifadah. Nah, orang semacam ini ketika dia berniat tawaf wada saja, tidak tawaf ifadah, sah tidak tawafnya. Sah tidak hajinya. Karena tawaf ifadah ini adalah rukun. Maka para ulama mengatakan, dan di sini khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling benar, tawaf wada itu ya kalau dia niat hanya tawaf wada saja, maka tawaf wada itu berubah dia menjadi tawaf ifadah. Maka dia mewakili tawaf ifadah. Kalau seandainya orang itu kelupaan, maka tawaf wada yang dia laksanakan, maka itu menjadi tawaf ifadah. Taib. Contoh yang lain, Ustadz, ulun ini tidak pernah tawaf ifadah, tidak berniat tawaf ifadah, tapi rincak aja melaksanakan tawaf sunnah. Ya, Sidin ketika haji tidak ada niat tawaf ifadah. Ya, mungkin backpacker Sidin sendirian, kada tahu ada tawaf ifadah. Tapi setelah selesai dari Mina, keluar dari Mina, setelah bermabit di Mina, kan masih sembari menunggu kepulangan, setiap kali ke masjid, Sidin tawaf aja, sering tawaf. Tapi sama sekali tidak berniat tawaf ifadah, tapi tawaf sunnah. Tapi Sidin berputar. Kemudian pas balik ke Indonesia, baru tahu bahwasanya di haji itu ada tawaf ifadah. Nah, tawaf sunnah yang beliau kerjakan, itu apakah bisa mewakili tawaf ifadah? Di sini juga ahlul ilm berselisih. Kalau dia pernah tawaf, ya kata para ulama, setelah haji, ya dia pernah tawaf, maka tawaf apa saja yang dia kerjakan itu insya Allah mewakili tawaf ifadah. Insya Allah mewakili tawaf ifadah. Maka ini penting ya, jangan sampai kada digawi tawaf ifadah ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang penting juga adalah khusus ibu-ibu ini, ya. Biasanya para wanita atau kaum perempuan biasanya itu ada halangan, yaitu datang haid dan semisalnya. Ini sering ditanyakan oleh para ibu-ibu, Ustadz, saya ini bagusnya ketika hendak tawaf ifadah itu makan obat apa kada? Maka dijawab ini harus dilihat ya. Pada asalnya seorang wanita jangan mengkonsumsi obat. Hukum mengkonsumsi obat penahan haid, pemberhenti haid, itu hukumnya boleh apa tidak? Boleh kalau tidak menimbulkan mudarat. Ya, tapi kalau menimbulkan efek samping, menimbulkan mudarat, dia bisa berubah makruh, bahkan bisa sampai ke haram. Kalau menimbulkan mudarat, maka harus konsultasi ke dokter yang ahli. Bukan konsultasi kepada orang yang pernah berhaji dan umrah. Kebanyakan ummahat itu berkonsultasi kepada orang yang pernah berhaji dan umrah, salah. Berkonsultasi kepada dokter yang ahli, kompeten di dalam masalah ini. Dok, kalau saya minum obat ini gimana? Apakah menimbulkan mudarat tidak pada tubuh saya? Maka konsultasi. Jangan berkonsultasi lawan ibu-ibu yang pernah haji dan umrah memakan obat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya menimbulkan mudarat maka tidak boleh dikonsumsi. Nah,
Ketika kita sedang berhaji dan pian tahu nih, pian pakai haji plus atau haji furoda misalnya. Pian tahu pian ini kalau kada minum obat, ya kena pian setumat aja di Mekah. Ya setumat aja. Pasti setelah itu pian ke Madinah. Dan tidak mungkin lagi ngalih benar kembali lagi ke Mekah. Dan pian tahu jadwal haid pian itu 10 hari. Nah, pas tanggal 10 itu jadwal haid pian misalnya. Tanggal 10 Zulhijjah atau 9-10 jadwal haid pian. Sedangkan pian itu nanti meninggalkan Mekah itu tanggal 16 Zulhijjah. Sedangkan haid pian ini 10 hari biasanya. Kalau saya tidak meminum obat, maka saya akan haid. Dan ketika saya keluar pun juga dalam kondisi haid. Karena haid pian 10 hari. Nah, wanita semacam ini apa sebagusnya? Dia minum obat apa tidak? Maka kalau dia tahu haidnya pasti demikian, maka kalau meminum obat itu tidak menimbulkan mudarat dan dia pasti pulangnya, ya, ketika dia pulang itu haidnya, ya, kemungkinan besar tidak berhenti, maka di sini afdalnya dia minum obat. Afdalnya dia minum obat selama tidak menimbulkan mudarat. Maka dia minum obat pemberhenti haid atau pencegah, ya, memperlambat datangnya haid. Maka dia minum obat sampai dia tawaf. Kalau seandainya Sidin hendak minum obat, terlanjur darahnya keluar. Darah haidnya keluar. Dan Sidin 10 hari. Kalau seandainya tidak meminum sesuatu, maka haid ini terus akan keluar. Apa yang harus dilakukan? Maka bagi orang yang semacam ini disuruh dia mencari obat, mencari ramuan, mencari jamu, ya, agar haidnya berhenti. Ya, mencari jamu apa, ya, untuk memberhentikan haidnya. Kalau seandainya tidak menimbulkan mudarat, ya, maka para ulama menyuruh, ya, orang yang kemungkinan besar haidnya tidak berhenti ketika dia pergi, maka disuruh dia mencari, ya, obat, ya, mencari obat atau mencari jamu agar haidnya berhenti. Ya, jamu apa Ustaz? Ulun kada tahu pian Pak ahlinya. Ya, maka cari jamu untuk memberhentikan dia, memberhentikan haidnya. Kalau dia belum tawaf ifadah. Kalau dia belum tawaf ifadah dan selama tidak menimbulkan mudarat. Makan jamu, makan obat kada mempan jua Ustaz. Haid ulun ini ngalih benar. Ya. Makan obat sudah tetap keluar. Makan jamu, ramuan datu ulun sudah tetap juga keluar darah haidnya. Apa yang harus dilakukan? Maka kalau memungkinkan dia bisa kembali ke tanah suci, dia keluar dulu, nanti kembali ke tanah suci, ya, dengan biaya pribadi kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, menimbulkan mudarat pada dia dan hartanya, maka disuruh dia berhaji, bertawaf dalam kondisi demikian, dalam kondisi haid tersebut dengan memakai pembalut yang kencang, ya, berlapis, kemudian dia tawaf dalam kondisi demikian. Di akhir detik-detik dia meninggalkan kota Mekah. Dan disunnahkan, ya, disuruh dia menyembelih seekor onta kalau dia mau, kalau dia bisa, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, menyembelih seekor sapi. Kalau dia tidak mampu, dia menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak mampu, tidak ada kewajiban atasnya sesuatu apapun. Kalau dia tidak mampu, maka dia tawaf dalam kondisi demikian. Atau dia mengambil pilihan, kalau dia tidak memungkinkan tawaf ifadah bagi wanita ini, dia mengambil pilihan bersyarat. Apa syaratnya? In habasani habisun pamahilli min haitsu habastani. Kalau seandainya saya terhalang oleh sesuatu, maka saya melepaskan ihram saya di tempat di mana saya terhalang. Maka ibu-ibu bersyarat demikian. Maka dia bersyarat demikian, ketika dia tidak sempat tawaf ifadah, maka dia tanggalkan baju ihramnya. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu, maka dia lepas hajinya. Artinya dia harus mengulangi hajinya pada kesempatan berikutnya. Ya, dia tidak dikatakan sah hajinya kalau dia tidak tawaf ifadah. Tetapi dia tidak kena apa-apa. Kenapa? Karena dia tadi bersyarat ketika dia memakai kain ihram di miqat tadi, dia mengatakan di waktu haji di rumahnya, ketika dia memakai kain ihram, dia berniat
in habasani habisun famahili min haitsu habastani. Ya Allah, jika saya terhalang sesuatu, maka saya tanggalkan kain ihram ini di tempat di mana saya tertahan. Artinya saya gugurkan ibadah haji saya. Maka orang kalau tertahan, seperti wanita tertahan haid, dia membaca tersebut, maka misalnya dia tidak melanjutkan tawaf ifadah, maka tidak mengapa. Ya, tetapi dia disuruh apa? Mengulang hajinya. Ini tentu bagi orang yang sudah berhaji, yang baru berhaji satu kali. Artinya belum pernah berhaji. Ini haji pertamanya. Maka disuruh mengulang hajinya. Tetapi orang yang sudah berhaji 2 kali, 3 kali, maka tidak perlu mengulang. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala ibadah haji. Ibu-ibu kalau disuruh memilih, kayaknya tidak memilih opsi ini. Ya, milih opsi yang sebelumnya. Ya, banyak orang tidak mau memilih opsi yang terakhir. Sudah uyuh-uyuh, kada dapat haji pulang. Ya. Tetapi ini adalah opsi syar'i, opsi syariat. Ya, kalau dia tidak bisa, ya tadi yang ketiga tadi yang kita tawarkan tadi, makanya terakhir ini dia bersyarat ketika dia memakai ihram. Kemudian, ya, yang kelima, ya, kata Syekh di sini, di antara rukun haji adalah as-sa'yu bainus Safa wal Marwah. Seseorang sa'i di antara Safa dan Marwah. Li sa'ihi sallallahu wasallam, karena Nabi pun bersa'i. Wa qawli sallallahu wasallam, dan perkataan Nabi, us'u fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersa'ilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sa'i atas kalian. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sa'i itu, ya, hukumnya sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya rukun, merupakan bagian dari rukun-rukun haji. Maka tidak sah orang kalau berhaji tidak bersa'i. Maka tidak sah kalau seandainya kita melaksanakan ibadah haji tapi tidak bersa'i. Sa'i itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dimulai, ya, dimulai setelah kita selesai melaksanakan tawaf, yaitu tawaf ifadah. Dan sa'i itu dimulai dari Safa dan Marwah. Ustadz, bagaimana kalau seandainya orangnya memulai dari Marwah ke Safa? Si Dini pengarasan, Bu, mulainya dari Safa ke Marwah. Kadang aku sudah datang dari Marwah, jadi dari Marwah aku menghitungnya. Kalau ke Safa kejauhan pulang aku menghitung, Jisidin. Jadi aku menghitung dari Marwah. Aku mulainya dari Marwah ke Safa, nanti di akhirnya di Safa, Jisidin. Taib. Bagaimana hukumnya sa'inya orang memulainya dari Marwah ke Safa? Maka tidak sah. Hitungan Marwah ke Safanya itu pertamanya itu tidak sah. Sa'i itu harus dimulai dari Safa ke Marwah. Kalau ada orang memulai dari Marwah ke Safa, maka pemulai Marwah ke Safa itu tidak sah. Tidak dihitung. Yang dihitung itu dari Safa ke Marwah. Dan sa'i itu adalah 7 kali. Dan sa'i tidak mengharuskan, ya, seseorang itu berudu. Boleh tidak dalam kondisi berudu. Makanya wanita haid itu boleh dia sa'i. Ya, wanita haid itu boleh dia sa'i, tidak ada masalah. Yang tidak boleh bagi wanita haid ini cuma adalah tawaf ifadah. Tinggal masalahnya, ya, masalah masuk masjid. Ya. Tetapi secara umum wanita haid itu boleh dia bersa'i. Kemudian, dan sa'i ini tidak mensyaratkan toharah. Kemudian kata para ulama, ya, sa'i ini juga apakah ada batasan waktunya? Ya, apakah ada batasan waktunya? Para ulama mengatakan sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf. Jadi setelah tawaf kita melaksanakan sa'i. Boleh tidak mendahulukan sa'i daripada tawaf? Maka di dalam umrah tidak boleh. Di dalam umrah tidak boleh. Di dalam haji khilaf para ulama. Tetapi afdalnya adalah jangan dia mendahulukan sa'i di atas tawaf. Maka tawaf dulu baru sa'i. Maka ini rukun-rukun ibadah haji yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada
wajibatul hajj. Wajib-wajib haji. Yang pertama, kata beliau, al-ihramu minal miqat bi ay yatajarrada min siyabihi wa yalbas malabis al-ihram thumma yanwi qaila labbaik Allahumma bi umratin aw labbaik Allahumma hajjatan wa umrah wa dhalika lima sabaqa fil mawaqit al-makaniyah min hadis Ibn Abbas qal waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Kata beliau, di antara wajib-wajib haji adalah seseorang memulai ihramnya dari miqat dengan dia menanggalkan pakaiannya, mengganti dengan pakaian ihram. Kemudian dia berniat mengatakan labbaik Allahumma bi umratin. Ya, ini tentunya bukan niat ya, tetapi maksudnya adalah talbiyatun nusuk. Seseorang mendaharkan syiar talbiyah nusuknya dengan mengatakan labbaik Allahumma bi umratin. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Atau dia mengatakan labbaik Allahumma hajjatan wa umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan hajimu dan umrahmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan miqat tempat. Dari hadis Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW memberikan miqat bagi ahli Madinah itu Dzul Hulaifah. Kemudian kata Syekh di sini, wa qawluhu waqata ay haddada hadhihi al-mawadi' lil-ihram. Wa ma'na tawqit hadhihi al-amakin lil-ihram annahu la yajuz mujawazatuha li muridil hajj aw al-umrah illa muhrima. Wa in lam yakun fi lafdhati waqata min haythu hiya tasrihun bil wujub wa qad warada fi ghairi hadhihi riwayah muhallu ahli al-Madinah wa hiya sighatu khabarin yuradu bihi al-amr wa warada aidan fi ba'd riwayat lafdhul amr. Perkataan Nabi SAW, kata saya waqata, artinya adalah inilah ya tempat-tempat yang diberikan batasan untuk berihram. Artinya adalah tempat-tempat inilah untuk seseorang berihram dan tidak boleh orang melewatinya bagi yang berhaji dan umrah kecuali dia memakai pakaian ihram. Ya. Kalau seandainya kata Syekh lafzah waqata ini tidak, kalau dianggap tidak jelas perintah wajibnya, maka ada riwayat yang lain yang mengatakan sangat jelas bahwasanya perintah wajib memakai kain ihram di miqat adalah hadis Nabi yang mengatakan muhallu ahli Madinah, yaitu miqatnya ahli Madinah, kata Nabi. Kata Syekh, ini adalah berita dalam bentuk perintah. Ya, maka kata Syekh, dari hadis ini yang kita bacakan tadi, hadis Ibnu Abbas, diambil dari hadis tersebut bahwasanya memakai ihram dari miqat itu merupakan kewajiban. Ya, merupakan kewajiban. Maka ya tidak boleh seseorang ketika dia lewat dari miqatnya tidak memakai kain ihram. Ya. Maka para ulama mengatakan dia harus bayar dam kalau dia dari miqatnya tidak memakai kain ihram. Ya, dan ini penting. Karena masalah yang terbesar bagi jamaah haji ini masalah miqat kadang-kadang. Jadi masalah orang Indonesia ini kebanyakan ya di dalam beribadah haji, permasalahan pertama itu masalah memakai kain ihram. Ini pertama. Ini yang sering terjadi. Yang kedua adalah masalah penyembelihan hewan, hadyunya. Yang ketiga adalah masalah ya bermabit di Muzdalifah. Yang keempat adalah masalah melempar jumrah. Melempar jumrahnya sebelum tergelincir matahari. Ini 4 permasalahan Bapak Ibu. Yang sering terjadi kesalahan. Ya, ini sering terjadi kesalahan. Pian ingat-ingat 4 hal ini. Ya, pertama ketika berihram. Maka ketika berihram itu harus berihram dari miqat. Seringkali ada sebagian orang kadang berihram tidak dari miqat. Ada sebagian kadang berihram dari Jeddah berdasarkan fatwa dan semisalnya.
maka kita berusaha agar kita terhindar ya dari hal-hal yang dilarang. Maka berihram itu di lam-lam, di atas pesawat. Kalau turunnya di Jeddah, ya langsung ke Mekah, maka bermikatnya di lam-lam di atas pesawat. Kalau kada tahu ya lam-lam, maka 2 jam sebelum mendarat maka sudah berniat. Ya 2 jam sebelum mendarat maka sudah berniat. Kemudian yang kedua, ya ini juga penting ya saya jelaskan, menyembelih. Kebanyakan orang haji tamattu itu menyembelihnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Ini kebanyakan. Ya ini sering terjadi kesalahan. Maka kita menyembelihnya di tanggal 10. Walaupun ada pendapat demikian, mazhab Syafi'i. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau beribadah haji itu mencari pendapat yang paling hati-hati. Ya ibadah haji itu selalu kita mengambil pendapat yang paling berhati-hati. Masalah menyembelih. Maka menyembelih itu di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Ya untuk menyembelih haji bagi orang tamattu. Yang ketiga, masalah mabit di Muzdalifah. Ini sering juga kadang mabit di Muzdalifah ini cuma sekedar lewat saja bisnya, tidak singgah. Ini juga keliru. Ya, ini keliru. Ya, ini pelanggaran. Ya. Yang keempat adalah melempar. Nah, melempar ini kadang-kadang kondisional ya. Soalnya setiap tenda itu diberikan waktu untuk melempar ya oleh pemerintah setempat. Ya kadang misalnya tenda ini gilirannya melemparnya itu setelah jam 8 pagi, jam 9 pagi. Ya mereka terpaksa harus keluar. Maka kalau kita bisa melempar sendiri, ya melempar sendiri, maka lempar sendiri. Ya. Dan melempar itu gampang, ya. Intinya kata saya, beribadah haji ini yang pertama kali dihilangkan itu rasa takut tersesat. Karena orang berhaji dan berumrah ini 2 penyakitnya. Pertama, takutan tertinggal, ya, takutan tersesat, ya, ini penyakitnya. Walaupun masih muda orangnya, usianya 25 tahun, 30 tahun, kalau tersesat kadang-kadang nangis juga sih ini. Ya, pada setarek orangnya, ya. Tapi kalau tersesat bebanyu mata juga sih. Ya. Maka ini yang kedua adalah ya takut kada bisa melaksanakan. Ini penyakit orang yang sedang berhaji dan berumrah ini. Takutan kada sah. Padahal sudah belajar. Ya sudah belajar. Makanya itu penting ya orang kalau mau berhaji, mau berumrah, ini pentingnya HP diwadahinya. Nah ini waktu haji dan umrah penting. HP itu kita bawa terus. Karena ada sesuatu apa-apa kita bisa bertanya. Ya, bisa apa-apa bisa kita bertanya. Maka ini 4 hal yang sering terjadi saya lihat pelanggaran yang terjadi kadang-kadang ketika orang melaksanakan ibadah haji termasuk berihram dari miqat ini. Kemudian yang kedua kata beliau adalah wajib haji adalah bermabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam bata biha wa rakhasa li ru'a'il ibil fil baitutati yarmuna yawman nahri summa yarmuna al-ghad wa min ba'dil ghad bi yawmain wa yarmuna yawman nafri wa tarkhisuhu sallallahu alaihi wasallam lahum dalilul wujubi ala ghairihim. Kemudian kata beliau, wajib haji yang kedua adalah bermabit bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ya mabit di Mina dan ya beliau memberikan keringanan ya atau rukhsah bagi pengembala ya kambing ya untuk tidak menginap di Mina wa yarmuna yauman nahar dan melemparnya pada hari nahar dan juga melemparnya pada hari besok dan setelahnya yaitu dua hari dan melemparnya pada hari nafar hari ketiga tanggal 13 ya. Bukti Nabi meringankan kepada yang mengelola atau berternak onta atau pengembala onta, ya maka itu menunjukkan selain pengembala onta itu kata Syekh itu menunjukkan wajibnya bermalam di Mina. Ketika Nabi memberikan rukhsah kepada orang-orang mengembala onta untuk tidak bermalam di Mina, itu menunjukkan selain pengembala onta
itu wajib dia bertempat tinggal di Mina. Ya, maka wajib kita bermalam di Mina. Wajib bermalam di Mina itu kapan? Tanggal 10. Ya, 10 Zulhijjah, ya. Tanggal 11, tanggal 12. Adapun tanggal 12 ini boleh ibu-ibu langsung keluar, bapak-bapak langsung keluar boleh. Setelah melempar, setelah tergelincir matahari, langsung meninggalkan Mina boleh. Boleh juga bermalam lagi sampai tanggal 13. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Dan maksud bermalam di sini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah di malamnya itu di Minanya lebih banyak. Kalau diisukan Ustadz, ulun ini hendak berkunjang-kunjang tanggal 11 di Mina. Ulun hendak berkunjang-kunjang jalan-jalan. Bolehlah Ustadz? Boleh. Apang Parak Mina itu ada mall, kayaknya bagus mallnya misalnya. Ya. Boleh tidak dia berkunjang-kunjang paginya? Boleh. Malamnya Bang Ustadz boleh, tapi dengan syarat. Anda malamnya lebih banyak di Mina. Kalau malam itu ada 12 jam, minimal 6 jam lebih Anda harus berada di Mina. Kalau sudah berada lebih di Mina, 6 jam lebih berada di Mina, walaupun kada bermalam, di malam hari, maka boleh Anda tinggalkan Mina itu. Ya, intinya kita berada malamnya di Mina itu lebih banyak. Kalau orang berada di Mina itu malamnya lebih banyak, berarti dia dikatakan sudah tinggal di Mina. Bukan patokannya siang, bukan. Tapi patokannya adalah malam. Kalau tinggalnya di malam hari, tinggalnya di waktu malam itu banyak, ya sudah cukup. Dia keluar dari Mina tidak ada masalah. Besoknya datang lagi misalnya. Ya, maka kadang-kadang itu orang-orang yang tidak ikut travel, ya karena di Saudi Arabia itu juga ada sebagian orang kalau berhaji itu tidak pakai travel. Ya karena kita biasanya kalau berhaji, orang-orang yang tinggal di Madinah, di Saudi pun kalau berhaji itu pakai travel. Ya, pakai travel ya. Travel yang paling murah di sana itu harganya kurang lebih berkisar antara 13 juta 14 juta, cuma ya 5 hari atau 6 hari gitu ya. Ya cuma 4 hari atau 5 hari. Itu berangkat dari Madinah ya. Dan itu jarang orang dapat 15 juta. Itu biasanya ya sekitar ya harganya itu 40 juta, 35 juta ya. Jadi mahal juga ya, orang dari berangkat dari sana itu tidak murah ya. Nah, kadang-kadang orang tidak punya uang, sebagian orang tidak punya uang, itu tidak mau dia berangkat pakai travel. Berangkatnya hajinya dengan cara disebut oleh kebanyakan orang itu haji koboi istilahnya. Ya, kejar-kejaran dengan polisi lewat padang pasir. Ya, jadi nanti dikejar sama polisi lewat padang pasir. Nah, itu banyak ya, karena ketika masuk kota Mekah itu ada penjagaan ketat ya. Ada penjagaan ketat ya. Jadi nanti ya sopirnya itu lewat padang pasir ya, melewati ya. Pak, kalau yang mengerti ya sampai dia ke kota Mekah. Tapi kalau nggak mengerti ya tersesat dia di padang pasir. Ya. Maka ya karena padang pasir itu nggak ada tanda, nggak ada apa ya, mengandalkan insting supirnya. Ya kalau supirnya cerdas dia bisa sampai tanpa melewati pemeriksaan. Tapi biasanya supir-supir nggak berani dia lewat padang pasir itu karena dia akan tersesat. Dia pasti akan melewati pos pemeriksaan, kemudian diturunkan, disuruh di jalan nanti orangnya lewat padang pasir, nanti kejar-kejaran sama polisi. Nah itu disebut haji koboi istilahnya. Nah nanti dia biasanya mereka itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Ya. Sehingga apa? Mereka datang di malam hari. Ketika mereka bermalam di Mina. Mereka datang di malam hari. Mereka ya tidak tidur di sana. Cuma datang di malam hari, sekedar di sana duduk-duduk, makan, ya. Kira-kira sudah malamnya lebih banyak, mereka tinggalkan lagi. Mereka keluar dari Mina. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Tidak mengharuskan di Mina itu dia guring di sana. Tetapi berada di malam harinya lebih banyak. Ya, lebih banyak, maka tidak mengapa. Kemudian, kata Syekh, kewajiban yang ketiga adalah ramyul jimar. Ya, seseorang melempar jamrah, ya, murattaban, dengan tertib. Bi ayyarmiya yawman nahri jamratul aqabah bi sab'i hasayat wa yarmil jamarat ats-tsalas fi ayyamit tasyrik kullu yawmin ba'da az-zawal kullu dhamratin bi sab'in khasayat yabda'u bil ula summa al-wusta summa jamratul aqabah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yarmi ala rahilati yawman nahri wa yaqul litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kata beliau, yang ketiga adalah melempar jamrah, yaitu seseorang melempar pada Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, melempar Jamratul Aqabah dengan 7 kerikil, dan melempar 3 jamrat yang lain pada hari tasyrik setelah zawal, setelah tergelincir matahari, ya. Setiap jamrah itu 7 kerikil, ya. Maka dia mulai dari Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah atau Kubra. Hal ini berdasarkan hadis Jabir. Kata Jabir, saya melihat Nabi SAW, beliau melempar jamrah di atas kendaraan beliau pada Yaumun Nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan Nabi mengatakan, litakhudhu manasikakum, agar kalian mengambil tata cara aku berhaji, kata Nabi. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da haddati hadhihi. Kata Nabi SAW, bisa jadi saya tidak bisa berhaji lagi setelah hajiku yang ini. Maka Bapak Ibu, yang kewajiban yang ketiga adalah kita melempar jamrah. Melempar jamrah, 3 lubang. Pada hari ke-10 melempar 1 lubang saja, Jamratul Aqabah. Hari ke-11, ke-12, 3 lubang. Ula, Wusta, dan Kubra. 12 pun juga demikian. 13 pun juga demikian. Ula, Wusta, dan Kubra. Kemudian qadru hasyr ramyi, berapa ukuran ya lemparan tersebut, berapa ya besaran kerikil yang dilempar. An Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamratul aqabah bimisli hasal hadfi. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, saya melihat Nabi SAW, beliau ketika melempar jamrah itu melempar dengan lempar khadaf. Khadaf itu adalah orang ketika berburu, dia berburu dengan kerikil, batu kerikil. Ya, jadi dulu orang zaman dahulu mereka mencari batu yang lancip untuk berburu hewan. Jadi mereka lemparkan khadaf, batu yang kerikil lancip tersebut, hewan tersebut mati terbunuh. Dan dilarang oleh Nabi membunuh dengan cara khadab, karena itu menyiksa hewan. Nah, kerikil khadab itu sangat kecil sekali. Sebagian para ulama mengatakan qadrul khumus. Kerikil itu ukurannya adalah seperti kacang Arab. Ibu-ibu tahu kacang Arab? Pernah melihat? Nah, itulah ukuran kerikilnya. Minimal seperti itu. Kalau besar nggak ada masalah, tapi jangan lebih kecil daripada itu. Jadi minimal ukurannya itu seperti kacang Arab ya, atau qadru humus ya. Kacang humus itu kacang Arab. Maka ukurannya semacam itu. Paling kecilnya. Kalau seandainya lebih besar daripada itu, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ya. Maka berusaha mencari batunya kerikil, bukan batunya ganal, tapi batunya kerikil, ukurannya adalah ukuran ya kacang Arab tadi. Kalau ada yang lebih besar nggak ada masalah. Yang penting jangan mencari yang lebih kecil ya. Dan pastikan ketika Anda melempar, Anda melihat masuk. Kalau melemparnya kada masuk, diulangi lagi lemparnya. Setiap lubang 7 butir. Setiap lubang 7 butir ya. 7 butir lemparan. Kemudian kata beliau di sini, yang keempat ya, di antara ya kewajiban haji adalah kita ya bertawaf wada, melaksanakan tawaf wada. Hal ini didasari hadis Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan, umiran nas ayakuna akhiru ahadihim bil bait illa anna khufifa anil mar'atil haid. Bahwasanya diperintahkan manusia, kata Nabi SAW, akhir dari perpisahan mereka dari Ka'bah ya adalah dengan mereka tawaf, kecuali diberikan keringanan bagi wanita haid. Jadi Bapak Ibu, di antara kewajiban haji itu adalah tawaf wada. Tawaf wada ini wajib bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka tidak boleh jamaah haji ketika meninggalkan Mekah itu harus dia tawaf. Walaupun ke Jeddah. Peribahasanya Sidin ini,
Sidin ini buliknya tanggal 18 Zulhijjah. Tanggal 15 Sidin hendak berkunjang-kunjang dulu ke Jeddah. Hendak ke Kornes, hendak ke ke pantai ya. Pokoknya sudah aduh capek banget sudah beribadah haji, hendak refreshing jadi Sidin. Akhirnya dia ke Jeddah. Padahal dia masih di Mekah. Ya, dia ke Jeddah sehari. Maka itu tidak boleh. Dia harus tawaf wada sebelum dia keluar dari Mekah. Ya, siapa saja orang yang berhaji nggak boleh dia meninggalkan Mekah kecuali dia tawaf wada. Walaupun ke Jeddah nanti balik lagi ke Mekah. Walaupun ke Jeddah balik lagi ke Mekah dia harus tawaf wada. Dia harus tawaf wada. Tidak boleh. Karena kata Nabi, akhiru ahdim bil bait, terakhir mereka berpisah dengan Ka'bah itu harus terakhir mereka berpisah dengan Ka'bah dengan tawaf. Termasuk Bapak Ibu, salah satu kesalahan kadang-kadang orang itu tawaf ya, setelah habis tawaf masuk mall pulang. Ya ini kebiasaan kadang-kadang ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang setelah tawaf bisnya habis zuhur. Sidin tawafnya habis subuh. Tawaf. Setelah tawaf apa? Berkunjang-kunjang ke mall, beli-beli baju, beli-beli kurma. Kayaknya koper masih kosong. Akhirnya apa? Dia beli-beli lagi, kunjang sana kemari. Ini keliru. Kalau kita sudah tawaf, maka jadikan itu yang terakhir. Ya. Kalau sekedar menunggu teman tidak ada masalah. Atau pian lewat menuju hotel, membeli sesuatu tidak ada masalah. Tetapi kalau beristilah berkunjang, pergi ke sana kemari, ini tidak boleh. Maka terakhir kita berpisah dengan kota Mekah itu, dengan Ka'bah itu, dengan tawaf. Ya. Maka ini banyak kesalahan. Tetapi bagi wanita haid itu diperbolehkan mereka tidak melaksanakan tawaf wada. Jadi wanita haid tidak diwajibkan mereka tawaf wada. Ya. Jadi yang tawaf wada ini bagi yang tidak haid. Ya. Kemudian yang kelima, ya kata Syekh di sini adalah al-halqu awit taqsir. Yang kelima adalah mencukur atau menggunting rambut. Kata beliau, sesungguhnya telah datang mencukur dan menggunting ini dari kitab dan sunnah, ya, dari Al-Quran dan sunnah dan ijma. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulanna al-masjidal haram insyaallahu aminin mukhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepalanya dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Dan juga hadis Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala wal muqassirin. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur menghabiskan rambutnya, dicukur sampai habis. Ya. Kemudian para sahabat, bagaimana dengan orang yang memendekkan wahai Rasulullah? Kata Nabi adalah semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya, yang menggundur rambutnya. Para sahabat bertanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan? Kemudian kata Nabi, baru wal muqassirin. Dan juga orang yang memendekkan, kata Nabi, dirahmati oleh Allah. Di sini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendoakan 3 kali bagi orang yang mencukur rambutnya. Maka sunnah bapak-bapak itu ketika berhaji itu mencukur rambutnya sampai habis digundul. Maka digundul itu lebih bagus, ya, ketimbang memendekkan. Didoakan 3 kali oleh Nabi. Ya, ini kalau makan ini dikasih ayam penyet, ya, kalau orang yang menggundul. Tapi kalau orang yang sekedar menggunting rambutnya saja, tidak menggundul, maka ini dapat ya tempe penyetnya saja. Enggak dapat ayam penyetnya. Ya. Maka rugi besar. Maka disunnahkan menggundul. Ya jangan takut ibu-ibunya tidak senang. Wanita itu lebih senang kepada pria yang gundul. Karena biasanya pria gundul itu melambangkan orang kaya berduit. Ya.
maka ya disunnahkan menggundul rambutnya. Dan kalau tidak bisa menggundul, maka ditipiskan. Tentu ditipiskan ini di semua sisi. Tidak hanya satu sisi saja, ditipiskan di semua sisi. Dan sunnahnya juga demikian. Kalau seseorang itu juga ketika dia menggunting rambutnya, tidak hanya di waktu hajian saja, ketika kita menggunting rambut pun juga disunnahkan menggunting itu di semua sisi. Kalau hanya di satu sisi saja, kemudian sisi yang lain itu dicukur habis, ya, maka itu disebut dengan qaza. Tapi kalau di satu sisi digunting, kemudian sisi lain ditipiskan, jadi ada yang tebal, ada yang tipis, ini ulama berselisih, apakah ini qaza atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Banyak ahli ilmu mengatakan itu tidak qaza, karena dia tidak menggundul. Tetapi perbuatan demikian bisa masuk ke daerah yang diharamkan dari sisi lain. Apa itu? Tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Kadang-kadang sebagian orang fasik, kalau itu ciri khas orang fasik, misalnya ya, ciri khas orang yang tidak bagus ya, dia di sini-sini tipis misalnya, dan itu bukan ciri khas orang yang bertakwa, bukan ciri khas orang-orang yang baik-baik misalnya, misalnya itu identik dengan anak band, misalnya itu identiknya mereka, maka kita tidak boleh bertasyabbuh. Tapi kalau seandainya itu bukan identik mereka, maka tidak ada masalah. Ya. Tetapi kata para ulama, afdhalnya juga dalam menggunting itu kita juga menggunting di semua sisi. Tidak hanya di waktu haji saja, tapi di waktu yang lain pun juga kita disuruh untuk menggunting dari semua sisi. Wallahu taala alam. Adapun ibu-ibu itu tidak menggundul, tetapi cuma dipotong qadru'un mulah, seruas jari ini. Jadi dikumpulkan rambutnya di belakang, kemudian dipotong seruas jari ini panjangnya. Qadru'un mulah, maka dipotong ya. Maka ini sunnah wanita. Adapun laki-laki sunnahnya digundul. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum ulun tutup mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Ada ibu-ibu? Tidak ada? Online ada? Ya online. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara berwudu perempuan dalam kondisi masih belum bisa melepaskan ihramnya Ustadz? Kondisi berwudu perempuan? Dalam kondisi masih belum bisa melepaskan ihramnya. Pertama, perempuan itu tidak ada baju ihramnya. Perempuan itu tidak ada baju ihramnya. Perempuan pakai baju apa saja. Cuma dilarang perempuan itu cuma dua hal. Pertama, dia pakai sarung tangan. Yang kedua adalah memakai niqab, ya, yang menempel. Adapun selain itu perempuan pakai baju apa saja. Jadi ya dia berwudu, lepas kalau dia mau menanggalkan bajunya silahkan. Menanggalkan baju ketika berwudu, ketika mandi, baik orang yang berihram, itu boleh. Ya dalam kondisi berwudu atau mandi, dia tanggalkan bajunya untuk mandi, untuk berihram itu boleh. Tidak mengapa. Maka ini tidak dilarang. Apalagi wanita. Wanita tidak ada baju ihramnya. Cuma dilarang mereka cuma tidak memakai ya yang pakai sarung tangan dan tidak memakai niqab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup, nggak ada lagi. Taib, ibu-ibu ada? Tidak ada? Tidak ada, ya. Taib. Ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.